baik, kita di sini masuk ke tampilan awal. Untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan perangkat ini, kita lihat petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di sini ada petunjuknya. Untuk mulai pembelajaran, klik tombol mulai pada tampilan awal. Setelah muncul menu, pilih tombol yang mana yang kita ingin dilihat, kemudian klik. Kita kembali, lalu kita klik mulai. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada kompetensi dasar, materi, contoh, dan masuk ke kuis. Nah, pertama kita klik kompetensi dasar dulu. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama ada menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua ada menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Kita kembali, lalu kita masuk ke materi. Kita tinggal klik materi. Nah, di sini ada materi aljabar. Aljabar dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisah dengan tanda penjumlahan tersebut disebut dengan suku. Nah, huruf pada bentuk aljabar disebut dengan variabel. Angka yang menempel dengan variabel disebut dengan koefisien. Sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan perangkat yang sama disebut dengan suku-suku sejenis. Seperti ini. Contohnya 3Y plus 5 min 8X plus Y. Nah, yang dimana 3Y yaitu koefisiennya adalah 3, variabelnya Y. Nah, di sini 5 ini disebut dengan nilai konstanta. Ini variabel. Nah, ini merupakan bentuk aljabar dengan koefisien 3, 8 dan 1, variabelnya adalah X dan Y. Konstantanya 3. Sedangkan suku sejenis pada bentuk yang di atas adalah 3Y dan Y. Selanjutnya, bentuk operasi aljabar itu ada 4 bentuk operasi hitung. Yang pertama penjumlahan. Nah, penjumlahan ini suku-sukunya yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Contohnya 3AB plus 2AB plus AB. Nah, kita dapat langsung tulis 3 plus 2 plus 1. Terus variabel AB-nya kita keluarkan. Nah, kita jumlahlah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6AB. Nah, kita masuk ke pengurangan. Pengurangan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan koefisien maupun konstanta. Dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Contohnya 4AB dikurangi 2AB sama dengan kita jumlahkan 4 dikurang 2 nya. Lalu AB-nya kita keluarkan. 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2AB. Nah, sekarang dalam bentuk perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, perangkat variabelnya ditambah. Contoh, 5 dalam kurung X plus Y sama dengan 5 dikali X. 5 dalam kurung X plus Y itu sama dengan 5 dikali X plus 5 dikali Y sama dengan 5X plus 5Y. Nah, yang terakhir ada pembagian. Pembagian bentuk aljabar, satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangi. Sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku, maka dapat menggunakan cara bersusun. Selanjutnya kita kembali ke menu. Di sini ada contoh. Kita masuk ke contoh soal. Di
Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama ada bentuk sederhana dari 2x plus 3xy plus 2y kuadrat plus 3x plus y kuadrat plus xy adalah. Nah, cara menyelesaikannya ini kita satukan yang memiliki suku yang sama atau variabel yang sama. Di sini yang dapat kita lihat yang memiliki variabel yang sama yaitu 2x dan 3x. Jadi dapat kita tulis 2x plus 3x, lalu 3xy ditambah dengan xy plus 2y kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, sama dengan 2 plus 3, x-nya kita keluarkan, ditambah 3 plus 1, x-nya kita keluarkan, ditambah 2 plus 1, y kuadratnya kita keluarkan. Jadi dapatlah hasil 2 ditambah 3 sama dengan 5x. 3 ditambah 1 sama dengan 4xy, ditambah dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3y kuadrat. Apakah ini masih bisa disederhanakan atau masih bisa disekutukan? Jawabannya tidak bisa, karena masing-masing variabel, masing-masing koefisien memiliki variabel yang berbeda. Lanjut di contoh soal kedua. Di sini ada contoh soal cerita. Tabungan Rahima di sekolah berjumlah 40.000. Jika 2 kali tabungan Siti ditambah 10.000 sama dengan besar tabungan Rahima, berapakah tabungan Siti? Nah, penyelesaiannya kita misalkan tabungan si Rahima sama dengan X dan tabungan si Siti sama dengan Y. Maka bentuk aljabar soal di atas adalah sebagai berikut. Angka pertama kita tulis 2x ditambah 10 sama dengan Y. 2x ditambah dengan 10 sama dengan 40.000. 2x ditambah 40.000 dikurangi 10.000 sama dengan 30.000. Nah, kita mencari nilai x-nya atau besar tabungan si Siti. X-nya sama dengan 30.000 dibagi dengan 2 sama dengan 15.000. Jadi tabungan si Siti berjumlah 15.000. Lanjut, kita masuk ke kuis. Nah, di sini ada beberapa kuis. Mungkin teman-teman bisa mengisinya. Saya akan bagikan nanti link PPT-nya. Silahkan teman-teman mengisi kuis ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.